Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry. Oke, yang pertama itu kita bahas dulu tentang keunggulannya. Keunggulannya di sini yaitu strategi ini. Yang pertama, strategi ini menekankan kepada pengembangan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran dapat dianggap lebih bermakna dengan strategi ini. Yang kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada mahasiswa, kepada peserta didik untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu, dan yang selanjutnya, strategi ini juga merupakan ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang mana menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku, bahasa, dan pengalaman. Yang kedua yaitu yang selanjutnya, yaitu keuntungan lainnya, pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan di atas rata-rata yang artinya di mana siswa siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi tidak terganggu oleh mahasiswa yang kurang dalam belajar. Yang selanjutnya itu pembelajaran ini lebih hidup dan dapat membuat mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih aktif. Dan selanjutnya itu dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, dapat memberikan siswa secukupnya, sehingga saya salah sebut. Maksudnya di sini dapat membentuk dan mengembang konsep kepada siswa. Selanjutnya itu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Maksudnya di sini dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya, sehingga dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selanjutnya di sini yaitu di mana mendapat juga mendorong mahasiswa untuk berpikir atas inisiatifnya sendiri, di mana ini bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Dan yang selanjutnya menghindarkan diri dari cara tradisional, di mana guru sebagai pemberi informasi dalam kelas. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu memungkinkan siswa untuk belajar dan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang selanjutnya, siswa dapat melatih siswa untuk belajar sendiri dengan positif, sehingga dapat mengembangkan pendidikan secara demokratis atau belajar secara otodidak, begitulah. Oke, yang selanjutnya pun untuk yang kedua yaitu tentang kelemahan dan dari strategi pembelajaran ini. Dalam strategi pembelajaran inquiry juga memiliki beberapa kelemahan teman-temannya, itu strategi ini jika digunakan dalam pembelajaran maka akan sulit dalam mengontrol kegiatan siswa dan keberhasilan siswa. Dan strategi ini juga dalam merencanakan pembelajaran ini juga sulit karena terbentuk dengan kebiasaan siswa yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Dan juga dalam mengimplementasikan dan maksudnya di sini dalam mempraktekkan ini butuh waktu yang lama untuk menyesuaikannya, sehingga guru sulit mempraktekkan hal ini dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran, maka strategi ini akan sulit dipraktekkan oleh setiap guru. Dan jika strategi ini digunakan sebagai strategi pelajaran, maka sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Karena dalam suatu pembelajaran di sini kan kita kerjakan secara kelompok, jadi akan sulit juga. Dan selanjutnya, pembelajaran infinity memerlukan kecerdasan tingkat tinggi, dan bila siswa kurang cerdas maka hasil pembelajarannya pun akan juga kurang.
Dan selanjutnya yaitu memerlukan perubahan kebiasaan belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Dan di sini juga guru dituntut juga dalam untuk mengubah profesi mereka dari pemberi informasi menjadi motivator, fasilitator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Dan selanjutnya itu pembelajaran inklusif kurang cocok pada anak yang usianya mudah atau yang terlalu muda seperti anak SD dan lain sebagainya. Dan cara belajar siswa dalam metode ini menuntut guru bimbing guru yang lebih baik, dan jika guru yang abal-abal agak sulit. Dan untuk kelas ya sudah, dan sebagai kesimpulan, dalam mempraktekkan hal strategi ini juga membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak bisa secara langsung dan secara instan juga dapat dilaksanakan hal ini. Dari aspek jumlah siswa dan standar dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang juga tidak. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena setiap kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, maka jika dari pembelajaran saya, dari apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi Anda, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.